Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Oktavioni dengan NIM 2120046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian penelitian R&D. Penelitian R&D merupakan kepanjangan dari Research and Development, yang merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk yang baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini merupakan tidak hanya berbentuk hardware atau seperti buku maupun modul, tetapi juga berbentuk software atau perangkat lunak seperti perpustakaan, laboratorium, model-model pendidikan, dan evaluasi. Maka dapat saya simpulkan bahwa penelitian R&D ini merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis, sehingga metode ataupun langkah-langkah yang terdapat dalam penelitian R&D tersebut digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya Huyatun dengan NIM 2120047 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pengertian penelitian R&D menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gay, penelitian R&D merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Yang kedua, menurut Goal, penelitian R&D adalah penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Saya Ayunda Putri, NIM 2120066, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian R&D. Ada dua tujuan dari penelitian R&D ini. Yang pertama, untuk mengembangkan atau menyempurnakan atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya di sini, penelitian R&D ini bertujuan untuk menyempurnakan pengetahuan-pengetahuan atau produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, tujuan dari penelitian R&D ini yaitu untuk mengembangkan atau membuat produk yang baru. Maksudnya, penelitian R&D ini bertujuan untuk membuat atau mengembangkan produk-produk yang baru ataupun pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari penelitian R&D ini ada dua. Yang pertama, untuk menyempurnakan pengetahuan-pengetahuan atau produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, bertujuan untuk membuat atau mengembangkan produk atau pengetahuan yang baru. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Aprizal NIM 2120056 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur penelitian Research and Development. Menurut Sugiono, ada beberapa langkah proses penelitian Research and Development. Yang pertama, potensi dan masalah, yaitu penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila digunakan akan memiliki nilai tambah. Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi apabila dapat mendayagunakan. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpanan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Yang kedua, yaitu terusnya mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan off the date, selanjutnya dikumpulkan sebagai informasi dan studi lanjut yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan prosedur tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang seterusnya, desain produk. Desain produk yang dihasilkan dari penelitian dapat mengembangkan adanya beberapa macamnya. Yang seterusnya, validasi dan desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rencana produk, dalam hal ini sistem kerja baru, secara rasional akan lebih efektif dari lama atau tidak.
Yang seterusnya, perbaikan desain. Setelah desain produk development melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan mendapatkan diketahui kelemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu perbaikan desain. Di mana sesudah desain produk jadi, divalidasi melalui diskusi bersama para pakar dan para ahlinya. Yang kedua yaitu uji coba produk, di mana desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diuji cobakan terlebih dahulu, akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu hingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang diuji cobakan. Yang ketiga yaitu revisi produk, di mana pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dalam menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik dibandingkan dengan sistem kinerja yang lama. Materi yang selanjutnya yaitu uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk yang dihasilkan sukses dan mungkin ada revisi yang begitu penting, maka langkah berikutnya yaitu diterapkan kondisi nyata untuk ruang lingkup jelas. Materi yang terakhir yaitu pembuatan produk massal, di mana pada tahap pembuatan produk ini dilaksanakan bila produk yang diuji cobakan dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara massal. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Mutia Zara dengan NIM 212296. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik penelitian R dan D. Menurut Block and Gale, ada 4 karakteristik, antara lain yang pertama yaitu melakukan studi dan penelitian awal, yaitu untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Dan yang kedua yaitu mengembangkan hasil penelitian, yaitu berdasarkan temuan penelitian tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengujian, yang artinya yaitu dilakukan uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang keempat yaitu melakukan revisi, artinya yaitu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Dari keempat hal tersebut, ciri utama R dan D tersebut memberikan gambaran bahwa ciri utama R dan D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septiana dengan NIM 2118184. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin terakhir materi dari kelompok 6, yaitu karakteristik penelitian R&D. Menurut Wayan, ada 4 karakteristik penelitian R&D, diantaranya yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah yang nyata. Yang kedua, pengembangan model, metode, serta media pembelajaran dalam pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk dengan memvalidasi melalui ahli dan uji coba. Yang keempat, pengembangan model, metode, serta media pembelajaran didokumentasikan secara sistematis dengan memperhatikan kaidah penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum.